Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu penjelasan yang menurut saya penting untuk dikemukakan terkait kekeliruan sebagian besar orang-orang ateis yang kerap mencampur adukan antara apa yang diyakini sebagai Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Jadi orang ateis itu sering bilang bahwa Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak. Apa buktinya Tuhan itu banyak? Karena setiap agama punya konsepsi ketuhanannya masing-masing. Orang Islam bilang Tuhan itu satu, orang Kristen bilang itu Tuhan satu, tapi dalam tiga hipostasis gitu ya, dalam tiga pribadi. Kemudian orang Zoroaster, kaum politeis, semua meyakini Tuhan, tapi dengan konsepsi dan gambaran yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan gambaran manusia tentang Tuhan itu, mereka menyimpulkan bahwa kalau begitu Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak seiring dengan banyaknya gambaran atau penjelasan atau keyakinan manusia tentang Tuhan. Nah, ini muncul, kesimpulan semacam ini muncul dari satu kekeliruan yang cukup fatal. Mereka mempersamakan antara apa yang diyakini oleh manusia sebagai Tuhan dengan wujud Tuhan itu sendiri yang tidak bergantung pada pikiran, gambaran, ataupun keyakinan manusia. Nah, apa bedanya? Saya sering berikan contoh sederhana dan saya sejujurnya sudah mengemukakan ini dalam beberapa tulisan gitu ya. Dalam dua tulisan yang sebelum terakhir itu saya juga sempat menyinggung soal ini, atau dalam tulisan yang terakhir ya. Kemudian di beberapa buku juga saya menyinggung, di buku HYM Seputar Tuhan, di buku Logical Fallacy dan seterusnya. Dalam status Facebook juga saya pernah menulis tentang hal ini. Beda antara sesuatu yang antara keyakinan atau gambaran atau penjelasan kita tentang sesuatu dengan wujud sesuatu itu sendiri yang tidak bergantung pada pikiran, gambaran, dan keyakinan kita. Nah, Anda perhatikan, di hadapan Anda sekarang ada saya. Gitu ya. Di hadapan Anda ada saya, dan Anda setiap yang melihat video ini punya gambaran tertentu tentang saya. Punya keyakinan tertentu tentang saya. Katakanlah demikian. 3 orang menonton video ini masing-masing punya penafsiran, penjelasan, keyakinan, gambaran yang berbeda-beda tentang saya. Pertanyaannya, apakah gambaran, keyakinan, dan penjelasan Anda yang berbeda-beda tentang saya itu mempengaruhi kesatuan diri saya yang berada di luar pikiran Anda semua, yang tidak bergantung pada pikiran Anda semua? Jelas tidak. Jadi kita harus bedakan antara gambaran atau keyakinan manusia tentang sesuatu dengan wujud dari sesuatu itu sendiri. Nah, kita sudah buktikan bahwa melalui argumen-argumen yang rasional dan meyakinkan bahwa wujud Tuhan itu niscaya ada, dia harus ada karena dia yang menjadi sebab utama di balik keterlahiran alam semesta. Oke. Bukti argumen rasional sudah kita paparkan. Anda juga bisa cek di video ini, channel ini. Dalam tulisan di buku HYM juga Anda bisa baca. Banyak sebetulnya argumen yang dikemukakan oleh para teolog untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu. Jadi keberadaan Tuhan itu diniscayakan oleh akal. Akal kita meniscayakan keberadaannya. Dalam arti apa? Akal kita nggak bisa nerima bahwa alam semesta ini ada dengan dirinya sendiri. Atau dia bergantung kepada sebab bergantung kepada sebab, sampai tidak ada ujungnya, kemudian terlahirlah regresi yang tidak berujung. Akal kita nggak bisa nerima itu. Harus ada satu wujud yang dia menjadi sumber segala sesuatu yang ada, dan keberadaannya sendiri tidak bergantung kepada yang lain. Tidak bergantung kepada yang lain ya. Nah, oleh karena itu, wujud Tuhan haruslah tidak bergantung pada pikiran dan keyakinan manusia. Jadi, apa yang kita yakini, apa yang orang yakini sebagai Tuhan, itu bukan wujud Tuhan itu sendiri. Wujud Tuhan pada dirinya sendiri itu tidak bergantung pada pikiran kita. Ya, kita bisa menjelaskan, juga meyakini tentang Tuhan berdasarkan argumen-argumen
atau sumber-sumber yang kita baca. Saya sebagai muslim, kita sebagai muslim misalnya mengetahui sifat-sifat Allah, gambaran tentang Allah dalam batas kapasitas kita sebagai manusia itu melalui Al-Quran, melalui sunnah, sabda-sabda Nabi SAW, melalui ayat-ayat Al-Quran dan lain-lain. Tapi wujud Tuhan itu sendiri, gitu ya, wujud Tuhan itu sendiri, hakikat Tuhan itu sendiri tidak dijelaskan oleh kitab suci maupun sabda Nabi. Tapi dia ada dan akal kita meniscayakan keberadaannya. Dan dia tidak bergantung pada pikiran manusia, juga tidak bergantung pada wujud apapun di alam semesta ini. Karena kalau dia bergantung kepada yang lain, maka dengan sendirinya dia tidak lagi menjadi Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada dalam pikiran manusia, dalam keyakinan manusia, dalam kesadaran manusia, itu bukan Tuhan, itu gambaran manusia tentang Tuhan. Apa yang diyakini oleh manusia itu keyakinan manusia tentang Tuhan, bukan wujud Tuhan itu sendiri. Jadi saya mengatakan Tuhan itu begini, 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 itu keyakinan saya tentang Tuhan, dan saya mengklaim bahwa keyakinan saya sahih. Karena ada argumen begini, 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 dan begini. Itu soal lain. Tapi wujud Tuhan itu sendiri bukan yang saya bicarakan itu. Wujud Tuhan itu bukan yang saya bayangkan, bukan yang saya yakini. Wujud Tuhan itu wujud yang berbeda dengan alam semesta. Dia tidak bergantung kepada yang lain. Dan dia satu. Wujud Tuhan itu satu. Kenapa Tuhan itu harus satu? Lagi-lagi argumen rasional menggiring kita pada kesimpulan itu. Saya juga sudah jelaskan di salah satu tulisan di www.lentera.com, juga di buku Hayaan Seputar Tuhan ya, argumen rasional tentang kenapa Tuhan itu harus satu. Tuhan itu satu dan dia tidak berubah, juga tidak menjadi banyak seiring dengan banyaknya gambaran manusia tentang Tuhan itu. Ini yang kadang tidak dipahami dengan baik oleh orang-orang ateis dan orang-orang yang punya pandangan serupa. Mereka mempersamakan antara gambaran, keyakinan, persepsi gitu ya, manusia tentang Tuhan dengan wujud Tuhan itu sendiri. Gambaran kita tentang sesuatu, betapapun banyaknya, itu bukan alasan yang logis untuk menetapkan banyak tidaknya sesuatu yang kita gambarkan itu, gitu loh. Ini sangat logis sekali. Kalau sekarang orang punya gambaran yang beragam tentang, misalnya katakan tentang nasi goreng misalnya. Nasi goreng kan tetap satu. Ya, saya tidak hendak mempersamakan antara wujud yang maha agung dengan nasi goreng. Maksud saya sangat logis kalau kita katakan bahwa gambaran, keyakinan, atau penjelasan yang beragam dari manusia tentang sesuatu itu bukan alasan untuk membuktikan banyak tidaknya sesuatu itu sendiri, wujud sesuatu itu sendiri. Karena wujud sesuatu di alam luar itu satu hal, di alam luar itu maksudnya di luar pikiran manusia ya. Wujud sesuatu di alam luar itu satu hal, ya. Bayangan atau gambaran sesuatu itu di dalam nalar itu hal yang lain lagi. Anda tidak bisa mencampur adukan kedua hal itu. Karena itu, sekali lagi, kita harus bedakan dengan tegas antara keyakinan manusia tentang Tuhan yang memang sepanjang sejarah beragam, bahkan bisa dikatakan berkembang, dulu meyakini begini, sekarang meyakini begini. Kita tidak mengingkari fakta itu, bahwa keyakinan, gambaran, penjelasan manusia tentang Tuhan beragam, tapi sekali lagi itu bukan alasan untuk membuktikan keberagaman wujud Tuhan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena wujud Tuhan tidak bergantung kepada wujud yang lain. Wujud Tuhan adalah wujud yang niscaya, yang keberadaannya karena sendiri, dan dia tidak bergantung kepada apapun yang ada di alam semesta ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.